Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya pinjam uang di bank 4 juta, kemudian saya pinjam 2 juta, saya mengembalikannya tetap 2 juta. Apakah saya kena riba? Tidak. Pinjam 2 juta, balik 2 juta, tak riba. Dia yang pinjam, dia yang kena riba. Enak betul punya kawan begini. Kawan masuk neraka, dia tetap masuk surga. Mohon penjelasan mengenai perkataan Imam Al-Fakihani, maulid ini adalah bid'ah yang diadakan golongan yang malas dan nafsu syahwat yang mengenyangkan orang yang kuat makan. Al-Hawailul Fatawi, Imam Asyuti. Apa betul Ustaz? Soalnya banyak diposting orang-orang yang anti maulid. Al-Fakihani satu pendapat. Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari? Kenapa posting satu saja? Apakah karena tak tahu yang lain? Atau karena ada sesuatu? Oleh sebab itu maka khudh ma safa da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya tak menyalahkan Al-Fakihani. Mungkin di zaman dia orang datang maulid itu orang lapar semua. Tak ada makan. Karena maulid itu memang ada 4 unsur, kata Imam As-Suyuti. 4 unsur. Pertama, ada yang baca Quran. Yang kedua, membaca maulid sejarah Nabi. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim, tausiah. Yang keempat, ta'am, makan. Jadi di zaman Al-Fakihani, mungkin zaman itu banyak orang-orang lapar, rakus ikut. Kita tak ada. Masih banyak kue yang belum dibuka lagi. Nah, jadi tolonglah supaya objektif menilai. Oleh sebab itu maka kata Imam As-Suyuti tentang masalah maulid ini adalah bid'atun hasanah. Hasanah, baik, tapi selama ini Suyuti boleh bersyarat selama isinya cuma 4. Mendengarkan baca Quran, mendengarkan maulid, mendengarkan tausiah dan makan. Nah, adapun melompat-lompat, lari-lari, gendang-gendang tak tentu arah. Oh, ikhtilat bercampur aduk laki-laki perempuan. Kita tak ada campur aduk. Tetap pakai pagar tuh. Ibu-ibu, mana ada? Ada laki-laki satu, anak-anak ada. Tak masalah. Apa hukum memperlambat pelaksanaan sholat berjamaah dikarenakan menunggu imam atau pergi sholat berjamaah ke masjid tertentu, sedangkan di masjid terdekat sudah melaksanakan sholat? Kenapa ke masjid tertentu? Kecuali di sana ada pengajian. Pergi ke An-Nur, ada Ustaz Mustafa Umar, ada Dr. Mawar bin Saleh ke Ar-Rahman. Oke, ada yang dikejar. Tapi kalau sama-sama sholat berjamaah, sana sholat sini, sholat di sini, pahalanya sama. Oh, ini musola Pak Ustaz, yang sana masjid, sama pahalanya. Sudah kita bahas tadi di mukaddimah. Jadi tak usah ditunda, langsung, kecuali ada sebab lain. Kitab hadis apa yang mesti saya beli untuk anak saya yang masih kecil? Arba'in Nawawiyah. Arba'in 40. Nawawi ditulis oleh Imam An-Nawawi. 40 hadis-hadis pendek, bagus, cantik, mantap. Hafal. Bagaimana cara kita menyikapi kawan yang berbeda pemahaman dengan kita dan membid'ahkan? Buat aja terus. Selama dia tidak bid'ah menurut ulama jumhur ijma' tidak bid'ah, selama ada Imam Ibnu Hajar Asqalani membolehkan, Imam As-Suyuti membolehkan, imam-imam besar membolehkan, Syekh Yusuf Qardawi membolehkan, buat aja. Tergantung bapak. Kalau bapak capek atau dia capek, buat aja. Lama-lama dia capek, aku capek lah. Kalau suami narkoba, judi, selingkuh, oh itu paling komplit kok. Ada kadang sabu-sabu aja, tapi berjudi enggak. Ada berjudi aja, tapi sabu-sabu enggak. Ada selingkuh aja, ikut tiga-tiga ada. 3 in 1 kok. Oh, ada pula kelebihannya lagi. Narkoba, judi, selingkuh, tidak sembahyang. Bahkan Idul Fitri pun tidak. Apakah boleh istri itu minta cerai Pak Ustaz? Ihtazza arsyur rahman, berguncang tiang arsy mendengar kata cerai. Kalau sampai ibu berkata berguncang tiang arsy. Tapi kalau sebabnya sebab agama, sebabnya sebab agama,
kalau abang tak bisa membawa Kijang Innova Luxury akhir tahun kok, coy kan ambo. Itu begoncang tiang aras. Tapi kalau laki bonto iko, jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Laki-laki bisa menceraikan perempuan, namanya tolak. Perempuan bisa menuntut cerai, namanya khulu'. Apa namanya? Khulu'. Hakim bisa memisah di tengah, namanya fasakh. Tapi bukan kata orang Jawa ujuk-ujuk tanpa sebab. Berat syaratnya. Yang laki-laki, kalau ada perempuan durhaka, bukan langsung bongi, oh tolak satu. Pakai SP1, SP2, SP3, surat peringatan. Dan pertama, kalau laki-laki bermasalah bininya, 5 langkah. Pertama, faizuhun, bagi nasihat. Adinda, kita dulu memang tak baik, tapi aku ingin sekarang baik, kau berjilbab. Nasihati, berjilbab. Apa kata? Alah, baru ikut tablik akbar sekali, itu pun streaming. Dan nak nasihati yang bawa pula. Tak mempan nasihat, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau tak mau menerima nasihatku, kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah nama tunggu. Tak mempan SP2, naik SP3. Watribuhun, tempelenglah dia. Pas nak ditempeleng, diambilnya kamera, difotonya, diuploadnya ke FB. Teganya. Datang Pak Kapolsek menangkap kekerasan dalam rumah tangga. Dari mana Pak Kapolsek tahu? Ikut FB. Ambo kan friendnya. Maka pukul-pukul tidak bisa kini. Sudah terjebak dalam kekerasan rumah tangga. Dan keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itulah yang disebut dengan mediasi damai. Nenek mama, alim ulama duduk bersama, pembahasannya mau dibawa kemana hubungan ini. Kalau ada titik temu, balik. Tidak juga masuk langkah yang kelima, tolak. Jadi jangan sikit-sikit tolak. Adapun perempuan, kalian punya wali. Wali itu 6 orang. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Wali memanggil laki. Pecandu narkoba, pezina yang komplit sampai macam tadi. Siko ang hantu, siko. Itu anak kemanakan kami itu bukan sampah yang kau jumpa di pinggir jalan. Itu kami orang terhormat, berbudi bahasa, beragama. Kenapa engkau pakai narkoba? Kenapa engkau berzina? Kenapa engkau tak sembahyang? Kalau kau berubah, anak kemanakan kami menjadi bidadarimu. Tapi kalau kau tak berubah, kami akan tuntut gugat kau ke pengadilan. Alhamdulillah dia berubah. Mananya kini? Mati. Lah, joleh. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkan